rasa gelisah di hatimu bila Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari, opa oma, bagaimana kabar Anda semua? Sehat-sehat saja bukan? Nah, kita dalam kesempatan ini ingin mengajak Anda, opa oma, untuk mengungkapkan betapa doa sungguh-sungguh luar biasa yang mampu mengusir segala kecemasan. Karena itu jangan putus asa. Jangan putus asa di dalam doa. Doa menjadi cahaya bagi kita dalam kegelapan. Dan tiap orang mengalaminya secara mendalam dalam diri mereka masing-masing. Karena itu pada kesempatan perjumpaan kita kali ini beberapa orang yang akan men-sharingkan bagaimana doa telah mengubah hatinya, bagaimana doa telah menguatkan hatinya, bagaimana doa meneguhkan dia di dalam kesulitan, dan bagaimana doa itu sungguh-sungguh luar biasa. Pada kesempatan ini ada Frater Novis yang saya minta untuk berbicara sedikit tentang pengalamannya, bagaimana hidup doanya. Ya, Frater Franz, ini Frater Franz orang novis yang lagi belajar, dan tentu saja pengalaman-pengalaman entah sedikit entah banyak tentu juga amat berguna. Ya, Frater Franz, silakan ya ungkapkan apa yang kamu alami, dan tentu saja ini akan berguna juga bagi orang lain, juga untuk opa oma. Ya, silakan Frater. Selamat malam opa oma dan bapak ibu saudara-saudari yang terkasih. Saya Frater Franz Waruhu, novis tingkat 1 di novisiat SVD Biara Roh Kudus Batu. Suatu kesempatan bagi saya di hari yang berbahagia ini, saya diberi waktu oleh Romo Murtike untuk men-sharingkan pengalaman hidup tentang arti dan makna sebuah doa. Opa oma yang terkasih, bagi saya sendiri, jika saya terjemahkan atau saya katakan doa itu saya beri kepanjangan sebagai duduk omong-omong dengan Allah. Hal ini saya katakan karena waktu duduk, kesempatan kita untuk merenung dan berbicara. Kita berbicara dengan Allah ketika dalam suasana hati, dalam keheningan. Selama beberapa bulan saya telah memulai perjalanan panggilan di novisiat ini. Hidup doa menjadi salah satu hal yang utama dalam proses perjalanan panggilan, begitu. Kami di sini setiap hari, mulai dari pagi sampai malam, dipenuhi dengan kehidupan doa. Mulai dari ibadat pagi bersama, meditasi, misa, dan siang hari penyadaran, lalu sore ibadat sore, malam kompletorium atau ibadat penutup. Dan hari-hari kami dipenuhi dengan kegiatan doa. Dan ini adalah suatu proses, suatu cara untuk membentuk orang dalam suatu relasi yang dekat dengan Tuhan. Saya katakan, saya yang dalam proses formasi, pengalaman hidup dalam doa sangatlah banyak. Misalkan ketika dalam krisis panggilan, hanya kembali masuk dalam diri sendiri dengan doa, duduk, merenung, omong-omong dengan Allah, saya bisa memahami apa makna hidup saya sesungguhnya. Begitu, dan dengan doa juga kita dapat mengetahui apa rencana dan kehendak Allah di dalam diri kita. Begitu, Romo. Lalu yang berikut ini ada Suster Rosa yang bekerja di Bolivia, yang juga sedang mendampingi lansia-lansia. Ya, tentu saja pengalaman-pengalaman bersama mereka
tentu banyak mendapat pengalaman dan juga membagikan pengalaman. Begitu saudara saya. Dan sekarang silakan Suster Rosa, silakan untuk berbagi pengalamanmu tentang doa. Tema berdoa ini sangat menarik karena ini dari pengalaman saya sendiri. Dilahirkan sebagai keluarga santri ya, santri Madura lagi. Jadi mbak saya itu, ibunya bapak saya itu sungguh-sungguh memang pendoa ya, sampai saat terakhir menjelang ajal itu semua berkerumun ya memohon berkat doa, karena memang doa bagi saya, bagi keluarga kami itu satu warisan. Jadi sebelum belajar yang lain-lain itu, kami semua itu belajar berdoa sebelum makan, sebelum tidur, bangun tidur itu nyata sekali bahwa pada usia 4 tahun saya tuh sudah harus ngaji loh, sudah ke masjid. Jadi sebelum belajar membaca, belajar apa tuh sholat dulu, belajar berdoa bahasa Arab ya. Bismillahirrahmanirrahim. Itu sudah fase sekali sejak kecil. Lalu ini menjadi satu yang fundamental di dalam kehidupan saya. Jadi doa bukan saya pelajari ketika saya menjadi Katolik dan masuk biara, apalagi jadi doa, kehidupan kontemplasi itu sudah ditanamkan seperti apa ya? Kalau di dalam konstruksi, dalam membangun itu kita ini sudah punya dasar yang dalam dan kuat, yaitu relasi dengan Allah. Jadi emak itu kan Islam Jawa ya, gak iso deh cara Arab, gak iso. Tapi apa yang dirapal itu selalu Gusti nyuwun kawelasan, Gusti nyuwun kawelasan. Jadi kemana-mana, saya ini kan anak yang nakal, jadi wis duline sak paran-paran nang kali, nang alas, kemana-mana itu kuncinya hanya satu, ojo lali ndonga. Jadi nek katene nyabrang kali, gedruk ping 3, permisi nang kaki danyang ini danyang. Ada roh yang menjaga di mana-mana itu. Jadi kamu keluar dari rumah itu gedruk ping 3, mohon bahwa roh yang akan menemani perjalanan saya keluar dari rumah itu aman gitu. Nah itu terbawa sekian sampai saya memutuskan ya, terpanggil untuk menjadi Katolik. Jadi itu satu yang melengkapi gitu. Jadi tradisi doa bagi saya itu sudah sangat fundamental. Maka kerinduan saya setiap saat itu kan masuk dalam relasi intim dengan Allah, di adorasi, di meditasi. Itu bukan merapal, itu bedanya. Merapal doa, memerintah Allah supaya mengabulkan permohonan saya, ngotot ke Allah supaya mengubah orang ini. Bukan. Doa itu kesadaran yang sangat dalam bahwa Allah ini loh yang membuat saya menjadi sejiwa, menemukan jiwa Allah di dalam diriku, dan saya merasa terus dikendalikan. Makanya buat doa bagi saya itu luar biasa loh. Saya selalu berada di misi yang keras seperti yang pernah saya sharing, dan itu hanya doa. Di Bolivia ketika saya tinggal di Leralto, wah itu pusatnya mafia terganas di Amerika Latin itu, di Leralto, di mana saya tinggal beberapa tahun itu. Yang namanya preman, yang namanya kekuatan jahat itu waktu-waktu orang dibunuh di depan matamu, itu kamu nggak bisa buat apa-apa. Ya puji Tuhan,
alhamdulillah. Satu villa pun nggak pernah menggores tubuh saya. Dan aman-aman di kondisi yang sangat sulit dalam perjalanan di seluruh Bolivia ini, juga ketika di Indonesia, lebih-lebih ketika di Resap Ombok, di Malang Selatan, Blitar Utara itu dengan sepeda motor aja kemana-mana sepanjang jalan itu hanya doa, ya, doa Yesus luar biasa. Kadang saya nyanyi pujian Yesus. Setelah jadi Katolik kan juga pintar nyanyi ya. Jadi itu satu yang kata kunci yang diwariskan emakku itu ya, Gusti Nyuwun Kawelasan, Gusti Nyuwun Kawelasan itu sangat terlindung. Itu dasar cinta Allah terhadap kehidupan itu, terhadap saya itu sungguh-sungguh kuat. Dan saya merasa mengalami sungguh-sungguh menjadi anak Allah. Lebih-lebih oleh rahmat pembaptisan itu, keyakinan bahwa saya benar-benar anak kesayangan Allah, karena luar biasa. Kesehatan baik, kegembiraan, karya-karya, lalu pendidikan, seluruhnya itu diberikan oleh Allah tanpa saya harus meminta. Karena Dia yang tahu, Allah yang tahu bahwa penyerahan ini adalah lewat kekuatan batin, persatuan batin dengan Allah. Bagi saya itu doa, makanya saya repot kalau doa harus merapal, ngarang doa itu susah saya. Tapi doa adalah keheningan batin. Dalam keramaian seperti apapun, keheningan batin ini yang dianugerahkan dan saya jaga ini sebagai warisan. Gitulah. Ada juga Ibu Hari, sudah lansia juga tapi masih sehat, masih kuat dan masih kencang. Ya Ibu Hari, ya Ibu Hari juga mau membagikan pengalamannya bagaimana doa telah membentuk dirinya, membentuk keluarganya, menyatukan keluarganya, dan itu pengalaman-pengalaman yang indah yang dialaminya. Monggo Bu Hari, silahkan. Semoga ini juga berguna bagi lansia-lansia yang lain ya, Ibu Hari ya, monggo. Menurut saya, doa itu merupakan nafas dari kehidupan. Iya, betul. Setiap melangkah kita sebaiknya berdoa, karena dengan berdoa Tuhan pasti akan menyertai kita. Terima kasih. Dan juga ini Bu Suparmi, bagaimana Ibu pengalamanmu tentang doa? Tentu banyak ya. Jadi bagaimana doa telah menyatukan keluarga, bagaimana doa telah membentuk keluarga, bagaimana doa telah sungguh-sungguh menghidupimu. Grup sudah mempesona. Dengan doa kami merasakan sangat bahagia, karena kami terus terang saja hidup dalam perkawinan campur. Dengan doa yang saya ajarkan untuk anak-anak kami setiap mengutip itu, akhirnya anak-anak kami semua menjadi pengikut Tuhan Yesus. Kenapa demikian? Karena pada waktu berdoa, suami saya dengan tiduran di kamar tidur, kami duduk bertiga. Anak kami tanya, mengapa Bapak tidak berdoa? Katanya, Bapak suami saya berdoa dengan tiduran, katanya. Ya, akhirnya anak-anak saya sekolahkan di sekolah Katolik. Dan ya, akhirnya dia hanya mengenal di lingkungan Katolik. Puji Tuhan, sampai saat ini anak kami semua menjadi pengikut. Itu semua karena
kebiasaan kami untuk berdoa. Terima kasih. Iya, ini ada Pak Parman. Pak Parman, tentu sebagai orang tua dan juga sudah sepuh, ya kalau sudah sepuh mau kerja apa lagi ya Pak ya? Banyak waktu yang kita bisa pakai juga di masa lansia ini mendoakan orang lain. Dan kalau Pak Parman mengatakan tidak ada pekerjaan, tapi pekerjaan saya berdoa. Itu bukan pekerjaan, tapi itu suatu panggilan. Ya, pekerjaan berdoa, tapi itulah panggilan rahmat Allah. Kalau Pak Parman mendapat panggilan untuk berdoa untuk anak-anak, untuk keluarga, dan juga untuk orang lain, nah disitulah Tuhan berkarya. Sekali, saya tidak mau mengatakan satu hal yang jelek untuk anak saya, mantu saya, atau anak ponakan saya. Ini Romo, kesaksian saya mengenai doa. Sangat doa, sangat. Sekarang ini karena tidak punya pekerjaan saya cuma satu, berdoa. Pagi hari dari jam 6 sampai jam 8, sore hari dari jam setengah 3 sampai jam 5. Hanya itu pekerjaan saya, tidak ada yang lain. Mudah-mudahan Tuhan mendengarkan doa saya, dan yang saya doakan akan menerima doa itu. Selamat malam, mudah-mudahan bermanfaat kesaksian ini. Mas Anton yang ada di Bandar Lampung sana, wah pengalaman tentu banyak ya, karena sering berdoa untuk orang-orang lain, sering berdoa untuk kesembuhan, sering berdoa macam-macam. Nah Mas Anton, silahkan bagikan pengalamanmu ini, dan tentu pengalaman-pengalaman macam ini juga bermanfaat ya bagi opa-oma kita yang lain. Nah terima kasih atas sumbangsih membagikan pengalaman ini. Kalau kaitannya dengan doa atau berdoa, seringkali kita itu orang Katolik kan agak susah ya. Iya. Susah, terus yang kedua malas. Iya. Kalau Om aja yang minta doa ya, jangan saya ya. Nah, seringkali begitu. Itu karena apa? Menurut saya adalah bahwa kita kurang latihan saja sebetulnya. Iya. Jadi doa itu kan seperti berlatih. Jadi berlatih ketemu Tuhan. Nah, seperti kalau kita dulu waktu muda kan pacaran ya. Latihan juga ya. Lalu kan mau ngobrol itu kan pasti mempersiapkan mau bicara apa ya, kira-kira gitu. Jadi betul apa yang dikatakan Mas Frater tadi. Doa itu memang duduk ngobrol dengan Allah. Jadi kalau kita memang harus persiapan, ya harus dilatih. Kalau saya sampai sekarang pun masih melatih diri berdoa dengan buku puji syukur lah, paling gampang itu. Iya. Ya. Puji syukur itu tiap malam saya coba itu. Lalu yang kedua, kalau istilahnya saya sempatkan waktu untuk doa hening. Dan memang itu yang bisa saya lakukan, doa hening. Artinya kalau memang tidak bisa berkata-kata ya sudah, hening aja menyebut nama Yesus berulang-ulang gitu, afirmasi gitu ya. Nah, jadi menurut saya doa itu seperti atlet yang mau bertanding, soal menang kalah kan nanti, yang penting kan berlatih terus. Nah, jadi menurut saya sekali lagi doa itu memang duduk ngobrol dengan Allah. Allah kan pacar kita ya. Orang yang katakanlah penting mau kita temui, maka kita mau ngobrol apa ya enaknya ya. Nah, soal nanti katakanlah doa kita dikabulkan itu kan soal lain. Sebagai orang beriman, ya ini saya rasa bacaan kitab suci besok akan berkaitan dengan itu. Jadi kalau Tuhan sudah berkata, tidak akan ditarik lagi. Tuhan, ya, apa yang dikatakan oleh Tuhan tidak akan ditarik lagi. Dan kalau mau latihan, ya memang latihan buku. Saya sampai sekarang pun saya latihan karena saya berusaha untuk doa itu tidak bertele-tele, yang sederhana. Nah karena bertele-tele, yaitu karena nggak pernah latihan, menurut saya gitu. Betul. Sehingga sekali lagi berdoa itu bukan soal panjang pendeknya kata-kata yang kita rangkai, yang kita daraskan kepada Tuhan gitu. Tetapi menurut saya pengalaman ini adalah kesungguhan hati. Saya berdoa untuk untuk siapa? Saya kadang-kadang tidak bisa dengan kata-kata banyak, hanya saya mengatakan demikian. Contohnya ya, Tuhan, ini loh ada temanku yang sakit kanker, tolong Tuhan
sentuh dia. Saya nggak bisa ngomong banyak. Saya diem saja. Saya diem hanya membayangkan, oh Tuhan datang ke si Anu lalu menyembuhkan kanker, dan puji Tuhan. Besoknya kok dikabari Pak Anton, saya sudah hasil tesnya negatif. Terima kasih atas doanya. Bukan doa saya loh ya. Itu Tuhan yang mengabulkan doa kita bersama. Jadi sekali lagi berdoa itu harus kita lakukan, kita latih. Sampai sekarang pun kami berdua suami istri itu sejak pernikahan pertama diberkati oleh Romo F.X. Suyanto dari Semarang, itu sudah setiap malam berdoa bersama dengan anak-anak. Tapi karena sekarang pisah-pisah ya masing-masing lah, tetapi ujungnya sama. Dan ujung kami setiap mengakhiri doa selalu menyebut nama Santo Santa Pelindung. Jadi Santo Antonius doakanlah kami, lalu Santo Pelindung istri, anak. Lalu saya tambahkan dengan Bapak Ibu mertua yang sudah meninggal, lalu ibu saya yang sudah meninggal, lalu saudara dekat kakak ipar itu yang sudah meninggal ya. Jadi saya mohonkan kalau dengan cara begitu saya akan diingatkan bahwa berdoa itu tidak hanya saat butuh, tetapi juga sekali lagi bagi saya adalah suatu latihan. Sehingga nyuwun sewu, maaf banyak orang kalau misalnya tanda petik minta bantuan doa saya membantu mereka berdoa, itu terkabul, itu bukan karena saya, tapi saya percaya bahwa perkataan orang bijak yang mengatakan bahwa tanpa doa tidak ada berkat. Maka sebagai orang beriman ya kita sediakan waktu untuk berlatih selalu berdoa ya. Saya rasa itu, Romo, luar percaya bahwa biasa. jawaban Tuhan itu akan indah pada waktunya sesuai apa yang dikehendaki oleh Tuhan, bukan kita yang menghendaki. Saya rasa gitu. Nah, akhirnya setelah mendengarkan pengalaman ada Frater Franz, Sister Rosa, Ibu Hari, Ibu Suparmi, Pak Parman, Mas Anton, dan sebenarnya masih ada yang lainnya, mungkin karena teleponnya kurang nyambung atau bagaimana. Tapi yang jelas pengalaman-pengalaman ini tentu akan sangat berguna bagi kita semua. Terima kasih kepada Anda semua. Nah, sampai jumpa di kesempatan lain. Saya Romo Agus Inyoman Murti ke SPD Domus Orationis Batu Malang. Terima kasih dan semoga Tuhan memberkati Anda semua. Amin. Amin. Terima kasih. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh.